Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Mutiara Cahya dengan NIM 2009036036036 dari Teknik Industri Universitas Mula Warman angkatan 2020. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara kita menggambar dua dimensi pada aplikasi AutoCAD. Nah, di sini saya akan membahas soal materi nomor 1. Langkah awal yang kita lakukan adalah mengklik Start Drawing. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk langkah pertama yang kita lakukan adalah mengaktifkan settingan atau pengaturan di bagian taskbar. Nah, untuk yang pertama ada grid mode. Grid mode ini berguna untuk kita memberikan garis atau grid pada tampilan AutoCAD. Untuk mengaktifkannya sendiri, tinggal kita klik di bagian taskbar atau dengan kita menekan tombol F7. Nah, untuk snap mode ini berguna untuk ketika kita sudah mengaktifkan gridnya, itu berguna untuk mengunci agar lebih mudah kita membuat garis. Dan untuk mengaktifkannya sama seperti grid mode, yaitu dengan kita menekan di bagian taskbar sini atau dengan kita menekan tombol F9. Dan untuk ortho mode ini digunakan untuk ketika kita membuat garis tegak, itu dapat membentuk sudut 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Untuk mengaktifkannya sama seperti grid mode dan snap mode. Nah, untuk ortho modenya ini ketika ingin menyalakan, tinggal kita klik di bagian taskbar dan atau juga bisa kita tekan tombol F8. Nanti akan muncul di bagian pemberitahuan di sini bahwa ortonya sudah aktif. Nah, dan kita juga akan pergi ke tampilan units. Ini untuk mengatur bagian presisi dan skala. Kita saja units. Nah, untuk presisinya kita pilih 0,00, skalanya milimeter. Untuk memulai, kita lihat terlebih dahulu soal pada nomor 1. Di bagian sini ada bagian persegi dan juga ada potongan-potongan yang ukurannya 0,5 dan ada 3 lingkaran, 2 lingkaran kecil dan 1 lingkaran besar. Untuk lingkaran kecilnya radiusnya 0,25 dan lingkaran besar ada ukurannya 1. Untuk perseginya di bagian sini 3, untuk bagian sini ke sininya 4. Yang kita gambar lebih dahulu adalah bagian perseginya dan bagian potongannya. Kita kembali, kita pilih polyline, kita bikin garisnya ukuran 4. Sini kita membuat potongannya 0,5. Untuk garis bawahnya kita sesuaikan dengan yang diperintahkan, yaitu 3, kiri 4. Untuk ke atasnya kita membuat potongan lagi 0,5. Nah, untuk sisanya kita sesuaikan, yaitu 3. Ini saya pindahkan dulu. Untuk memindahkan bidang juga kita bisa gunakan dengan cara kita memblok bagian yang ingin kita pindahkan. Baru kita klik kanan, kita pilih move. Kita geser di bagian mana yang ingin kita pindahkan. Nah, seperti ini. Kemudian ketika sudah menjadi seperti ini, langkah selanjutnya yang akan kita buat adalah 3 lingkaran. 2 lingkaran kecil dan 1 lingkaran besar.
Untuk membuat lingkaran kecil kita pilih circle, center radius. Nah, karena lingkaran kecil ini berada di bagian tepat di potongan ini, maka kita akan sesuaikan agar lingkaran kecil ini tepat di bagiannya dengan cara kita pusatkan terlebih dahulu di bagian sini dengan radius 0,25. Nah, kita pindahkan, kita move, kita geser dengan jarak 0,5. Kita move 0,5. Nah, untuk lingkaran di sebelah sini sama. Kita pilih center radius, kita sesuaikan 0,25. Kita move ke kiri 0,5. Kita move lagi. Atas 0,5. Nah, selanjutnya kita akan membuat lingkaran yang besar dengan radius berukuran 1 ya. Kita pilih lagi circle baru center radius. Dan di sini saya akan mempusatkannya di bagian sini dengan radiusnya 1. Nah, kita blok lagi, baru klik move, kita geser dengan jarak 2. Sebenarnya sesuaikan saja bagaimana menurut kita bagusnya, cuman ini saya memilih angka 2 agar sesuai. Kita pilih move, kita geser. Nah, jadi lingkaran besarnya sudah tepat di tengah. Nah, sebenarnya kayak gini sudah jadi, cuman kita akan memberikan juga ukuran atau dimension pada masing-masing garis dan lingkaran. Caranya itu kita pilih dimension, lalu kita pilih dimension, kita ubah menjadi standar. Jika sudah, kita juga atur di manage dimension stylenya. Kita pilih modify, kita pilih presisinya 0,002, sesuai yang ada di soal. Nah, tinggal kita atur saja di mana yang ingin kita atur. Ini 4, di sini 3, di sini 0,50, di sini 3, kita pindahkan dulu ya. Nah, kita dimension lagi, sesuaikan. Ini 4, di bagian sini 0,5. Nah,
Untuk bagian sini juga 0,5. Nah, ketika sudah menjadi seperti ini, kita juga akan memberikan dimension pada 3 buah lingkaran ini. Caranya, dan kita memilih di toolbar, kita pilih di sini pada kursor yang telah saya tunjuk, baru kita pilih radius. Nah, tinggal sesuaikan saja letaknya. Nah, radiusnya 0,25. Kita pilih lagi untuk ini 1, untuk yang ini 0,25. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, untuk cara mengesave-nya bisa kita lakukan dengan kita memilih di bagian sini save. Nah, pilih dokumen yang ingin kita save, misalnya di bagian zoom ini. Saya tuliskan soal modul 1. Nah, nanti otomatis namanya akan berubah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangannya, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan. Nama saya Hermi Samayudi dengan NIM 20090360026 dari kelompok 4.4. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pengerjaan gambar 2 dimensi yang ada pada soal nomor 2. Langsung saja. Pertama-tama kita atur unitsnya terlebih dahulu dengan cara mengetik units, atau langsung ketik unit saja juga bisa. Bisa ketik di command line atau bisa ketik di mana saja, kemudian enter. Nah, maka akan keluar drawing unit seperti ini. Kemudian kita tentukan skala pengukuran yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan cm, dan presisi pengukurannya saya akan menggunakan 2 angka belakang koma. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita aktifkan mode ortho. Mode ortho di sini kita bisa mengaktifkannya dengan cara mengklik ikonnya di status bar, atau juga bisa dengan menekan F8. Kita aktifkan ortho mode ini sendiri supaya dalam membuat garis nanti dia bisa lurus secara langsung. Karena fungsi dari ortho mode sendiri, dia membuat garis hanya bisa bergerak secara horizontal maupun vertikal, jadi dia bisa bergeraknya hanya tegak lurus. Nah, kemudian langsung saja kita membuat objek dengan menggunakan tools line. Sebenarnya juga bisa dengan menggunakan polyline. Untuk hasil pengerjaannya nanti secara visual tetap sama, tapi jika kita menggunakan tools line, maka segmen-segmen garisnya itu akan berpisah. Sedangkan kalau kita menggunakan tools polyline, segmen-segmen garisnya itu berhubungan. Tapi untuk kali ini kita gunakan tools line terlebih dahulu. Langsung saja kita tentukan titik awalnya dulu mau di mana, terserah. Saya akan memberikan titik awalnya di sini. Karena di soal panjang garisnya sebesar 5, maka kita masukkan angka 5, kemudian enter. Ke bawah, pasal 5, sampai dia membentuk persegi. 5. Kemudian untuk keluar dari perintahnya kita bisa tekan escape. Selanjutnya kita akan membuat lingkar-lingkaran yang berada di setiap sudut persegi. Seperti yang kita lihat, lingkaran luar yang berada di setiap sudut persegi itu dia bersinggungan dengan 2 objek garis dari persegi. Oleh karena itu, kali ini kita gunakan circle yang tantan radius. Karena sesuai yang telah kita pelajari bahwa tantan radius itu digunakan untuk membuat circle yang akan bersinggungan dengan 2 objek, seperti yang dilihat di contoh. Langsung saja.
Pertama kita tentukan objek yang akan bersinggungan dengan lingkaran, yaitu objek garis yang di atas dan samping kiri. Kemudian masukkan radiusnya, itu sebesar 0,5. Enter. Nah, maka akan jadi lingkaran seperti ini. Selanjutnya kita buat lingkaran dalamnya menggunakan center radius. Kita tentukan dulu senternya di mana. Nah, kemudian kita masukkan ukurannya sebesar 0,25. Kemudian enter. Sudah. Selanjutnya untuk membuat 3 lingkaran berikutnya, kita bisa menggunakan langkah-langkah sebelumnya. Tetapi untuk mempersingkat waktu, kita bisa menggunakan perintah copy. Kita bisa mengetik CO, kemudian enter, atau juga bisa mengaktifkannya dengan ini, dengan mengklik icon copy yang ada di ribbon panel. Langsung saja kita blok yang akan kita copy, kemudian kita tentukan titik pusatnya dan kita beri jarak sejauh berapa dia akan berpindah. Karena di sini lingkarannya sudah memakai 1 cm dari panjang garisnya, berarti kita pindahkan sejauh 4 karena panjang garisnya adalah 5. Kemudian ke bawah lagi sebesar 4 juga. Nah, sudah jadi. Selanjutnya kita buat lingkaran tengah yang berada di tengah persegi. Itu dengan menggunakan center radius juga. Tapi sebelumnya, karena kita tidak tahu center dari persegi ini di mana, kita pakai bantuan dari line untuk membuat garis bantu. Kita tentukan dulu midpoint-nya. Kemudian karena panjang garisnya 5, berarti titik tengahnya sejauh 2,5. Sudah. Kemudian kita langsung saja buat circle center radius. Ini titik tengahnya. Jari-jarinya itu sebesar 1,5 untuk jari-jari luarnya. Lingkaran luarnya, kemudian lingkaran dalamnya. Sudah jadi seperti ini. Maka selanjutnya adalah kita hapus garis bantu yang kita gunakan tadi. Nah, untuk menghapusnya kita gunakan perintah erase atau bisa juga ketik E langsung, kemudian enter. Nah, maka garis bantunya akan hilang. Nah, kemudian selanjutnya kita beri keterangan ukuran di setiap objeknya, di objek lingkaran maupun di garis. Untuk memberikan keterangan ukurannya, kita bisa gunakan dimension. Tentukan objek yang akan diberikan ukuran. Nah, dapat dilihat di sini sebelumnya keterangan ukurannya tidak menyesuaikan objek yang kita buat. Jadi kita lebih baik kita atur dulu. Kita aturnya melalui annotation. Untuk yang ISO 25 ini kita ubah menjadi standar. Kemudian kita atur presisi angka yang akan digunakan. Itu saya akan menggunakan 0,00 ini 2 angka belakang koma sesuai dengan soal. Close. Kemudian langsung saja klik dimension. Nah, tentukan objek yang akan diberikan keterangan ukuran. Nah, maka dari sebelumnya dapat kita lihat dia menyesuaikan bentuk dari objeknya. Kemudian ini dari titik pusat ke pusat. Kemudian melakukan hal yang sama buat di atasnya juga.
Ya, sudah selesai untuk keterangan ukuran garisnya. Kemudian kita buat keterangan ukuran jari-jari tiap lingkarannya. Kita di sini bisa menggunakan radius, dimension radius, atau bisa juga mengetik dimrat di command line. Kita pilih circle yang akan kita berikan keterangan ukuran untuk jari-jarinya. Ini tentukan, kemudian kita klik. Ini juga. Sudah selesai pengerjaan kita kali ini. Gambar 2 dimensi menggunakan software AutoCAD. Selesai. Ya, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.